Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia. Bapa, Engkau baik,
padaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, sembah Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cinta, Bapa ku cintakan. Sembah kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami sembah, kami agungkan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan. Kami sungguh menyembah Engkau, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan namamu. Terpuji namamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari baru ini, untuk kesempatan baru ini Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, hari ini dirayakan sebagai Hari Buruh Internasional. Hari ini dirayakan sebagai Hari Buruh Internasional. Sudah, kalau kita berbicara tentang Hari Buruh, sebenarnya ini menghargai bagaimana buruh, ya, menghargai kontribusi para buruh di seluruh dunia. Ini berbicara tentang Hari Buruh itu, momen untuk menghargai kontribusi ya buruh atau para pekerja di seluruh dunia. Hari Buruh. Nah, saudara, apa yang diperjuangkan sebenarnya di hari-hari buruh? Sudah ada banyak. Ya, memang ini Hari Buruh ini bukan hanya sekedar
perayaan kerja keras, tetapi juga mengingat akan perjuangan, ya, perjuangan panjang demi keadilan kerja, jam kerja yang manusiawi, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Jadi bicara tentang hari buruh itu sebetulnya seruan ketidakadilan. Makanya hari buruh kan sering disebut sebagai May Day. Itu sebetulnya artinya tolonglah. Seruan untuk apa? Supaya ada keadilan dalam kerja, supaya jam kerja itu manusiawi, karena dalam konteks tertentu ada banyak jam kerja yang tidak manusiawi, upah yang layak. Karena ada banyak orang bekerja tidak mendapat upah yang layak, dan demikian juga kerja yang aman. Ya. Nah, tapi sebetulnya bagi kita orang percaya, hari buruh bukan sekedar momen untuk merenungkan, ya, momen sosial. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar momen untuk berbicara tentang hal yang sosial. Tetapi juga undangan untuk merenungkan nilai kerja. Merenungkan tentang nilai kerja di hadapan Tuhan. Saudara, di hari buruh ini, saya mau memberikan kepada kita penegasan bahwa pekerjaan bukanlah kutuk. Pekerjaan itu bukan kutuk. Karena ada banyak orang salah paham tentang pekerjaan. Inilah gara-gara Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, maka kita dikutuk bekerja. Padahal, kapan Allah memberikan kepada manusia pekerjaan? Bukan setelah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengaruniakan pekerjaan untuk mengelola taman. Saudara, jadi pekerjaan bukanlah kutuk. Pekerjaan itu adalah mandat ilahi sejak penciptaan, sebelum jatuh dalam dosa. Nah, lalu apa akibatnya dosa? Inilah, saudara. Dosa membuat pekerjaan menjadi penuh dan tekanan. Menjadi sulit. Jadi dosalah yang membuat pekerjaan semakin sulit. Semakin penuh tekanan. Nah, ketika kita berbicara tentang Injil, berbicara tentang Kristus yang bangkit, Injil menebus perspektif kita, menjadikan pekerjaan kembali sebagai sarana untuk menyembah Tuhan. Saudara, ayat yang kita baca barusan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini satu rangkaian, saudara, sebenarnya kalau kita membaca dalam kitab Kolose itu tentang bagaimana manusia baru dalam bersikap menyangkut segala relasi. Maka sebelum ayat ini dibicarakan tentang relasi suami istri, ya kan? Relasi dalam keluarga. Itu yang mendasari adalah kasih Kristus. Kasih kita kepada Kristus dan relasi kita kepada Kristus, kan? Nah, kemudian setelah bicara keluarga, relasi dengan di tempat bekerja. Antara atasan dan bawahan, antara pekerja dengan tuannya. Maka baru ayat ini. Apapun juga. Karena apa? Faktanya sering orang bekerja itu hanya bekerja untuk upah. Banyak orang bekerja hanya untuk dilihat bosnya. Ada bosnya bekerja baik, nggak ada bosnya tidak baik. Nah, kita orang percaya menyadari bahwa kerja itu bukan sekedar begitu.
Tapi bekerja itu juga punya relasi dengan Tuhan. Punya relasi dengan Tuhan. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada perusahaan. Bukan hanya kepada bos di mana kita bekerja. Bukan hanya kepada atasan di mana kita bekerja. Tapi kepada Tuhan yang telah mengaruniakan pekerjaan itu. Maka apapun juga yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, saudara, dalam dunia modern ini, ya, maksud saya zaman sekarang ini, pekerjaan sering menjadi identitas atau sumber tekanan. Betul kan, banyak orang menghadapi tekanan yang begitu luar biasa di dalam pekerjaan. Kita juga sering berlomba untuk prestasi, pujian, atau sekedar bertahan menyangkut pekerjaan. Tapi perhatikan Kolose 3:23. Memberikan pembalikan radikal. Bekerja bukan untuk manusia, tetapi bekerja untuk Tuhan. Ada atau tidak ada yang mengawasi engkau, engkau bekerja untuk Tuhan karena Tuhan lihat engkau. Itu artinya, saudara, motivasi kita dalam bekerja itu ditransformasikan, diubahkan. Kita tidak lagi bekerja karena terpaksa atau takut, melainkan kita bekerja karena kasih Allah yang telah lebih dahulu bekerja bagi kita. Apa kerja Allah? Menebus kita, memelihara, dan menyertai. Nah, saudara, ketika kita bekerja dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Saya dan saudara akan tetap setia meski tak dilihat. Ini bos nggak datang nih, absen siangan. Oh, bukan begitu. Kita akan tetap setia. Wah, ini gampang nih digelapkan dananya, bos nggak mungkin tahu. Bukan begitu. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, memaknai pekerjaan dengan benar, ia akan tetap setia meski tidak dilihat. Yang kedua, tetap jujur meski godaan besar. Wah, ada banyak orang, saya nggak mau kerja ini karena pasti kalau dikerja situ nanti saya bisa korupsi. Saya dulu sering ngobrol-ngobrol dengan tetangga yang pada waktu saya tinggal dalam pelayanan di salah satu tempat pelayanan saya, ngobrol. Dan situ sering cerita tentang bekerja. Di salah satu tetangga saya di RT, dia bilang begini, Pak, saya kalau sekarang saya nggak korupsi karena memang saya nggak ada kesempatan. Tapi kalau saya ada kesempatan korupsi, saya akan pasti korupsi. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, yang hidup relasinya dengan Tuhan, itu akan mengubah cara atau sikapnya dalam bekerja. Dia akan tetap jujur meskipun godaan besar. Yang ketiga, kita tetap semangat meski telah lelah dan lemah. Bekerja itu semangat. Bukan semangatnya pas hari libur. Semangatnya pas hari Jumat mau libur. Senin mulai loyo lagi, bukan. Saya dan saudara semangat. Karena apa? Karena bekerja untuk Tuhan. Jadi bekerja bagi Tuhan bukan berarti menjadi sempurna. Bukan. Tetapi menjadikan setiap aktivitas kita, baik besar maupun kecil, bernilai kekekalan. Maka aneh, ada orang karena pekerjaan mengorbankan ibadahnya kepada Tuhan. Itu aneh. Aneh orang karena bekerja mengorbankan relasinya yang penting dengan Tuhan. Itu aneh. Karena orang yang takut akan Tuhan akan bekerja keras. Dan kerja itu sebagai aktivitas yang bernilai kekekalan. Maka dia pasti tidak akan mengorbankan itu. Beberapa kali atau bukan beberapa kali kadang kita diberi kesempatan untuk pelayanan di persekutuan di tempat kerja, maksud saya
Saya sering menjumpai kasus yang sama. Pengurus pengelola MPD di kantor-kantor sering mengeluh. Kenapa? Lupa udah dikasih fasilitas gini-gini tapi ngajak teman-teman nih sulit sekali. Saudara, ini kondisi banyak orang Kristen. Orang yang memahami pekerjaan untuk nilai kekal, dia tidak akan mengorbankan justru hal-hal yang jelas bernilai kekal. Saudara, ada banyak persekutuan di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan itu sepi peminat. Padahal banyak orang Kristen. Saya beberapa kali bawa renungan juga disuruh memimpin di dalam persekutuan yang perusahaan besar ya. Tapi yang datang enggak begitu banyak. Ya. Bahkan kadang beberapa perusahaan itu jadi satu, enggak begitu banyak juga. Bukan karena enggak banyak orang Kristen, tapi sedikit yang hadir. Sudah ini sangat memprihatinkan. Semestinya kaum buruh yang menyadari kita yang bekerja, maaf ya. Kita yang bekerja, orang yang bekerja, menyadari tentang apapun yang kita buat untuk Tuhan, itu justru akan memanfaatkan setiap momen yang ada untuk bekerja yang bernilai kekal. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Kita bekerja dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua untuk kemuliaan Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, Engkau yang telah menciptakan pekerjaan sebagai bagian dari hidup kami. Di hari buruh ini, kami bersyukur atas kekuatan, kesempatan, dan talenta yang Engkau telah berikan untuk berkarya. Tuhan, kami serahkan kembali seluruh jerih payah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati kami tetap terarah kepadamu, memberi yang terbaik, karena Engkaulah sumber segala berkat dan penghiburan. Dan biarlah ketika dunia menekan, ajari kami untuk terus bekerja dengan kasih dan kesetiaan. Karena kami bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari uang, bukan hanya sekedar untuk manusia, tetapi bekerja untuk-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami semua. Betapa pekerjaan adalah sebuah anugerah dan bukan kutuk. Pekerjaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami merupakan anugerah dan mampukan kami untuk melihat pekerjaan sebagai juga melakukan hal sesuatu untuk kekekalan. Tuhan, biarlah kami bekerja dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, sehingga kami tetap setia bekerja dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak ada yang melihat.
Kami tetap bekerja dengan jujur dan kami tetap bekerja meskipun godaan begitu banyak, kami tetap jujur karena kami takut akan Engkau, dan kami tetap bekerja dengan penuh semangat dalam setiap hari-hari kami. Tuhan, pimpin kami supaya di hari buruh ini kami juga semakin boleh menyadari betapa Tuhan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami adalah anugerah, dan itu bisa menjadi sarana untuk beribadah kami Bapa. Berkati kami setiap pribadi. Pagi ini secara khusus kami terus berdoa. Kalau ada buruh-buruh yang sedang atau yang masih diperlakukan dengan tidak adil, biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh juga melalui para pemangku kebijakan boleh betul-betul memperhatikan buruh, memperhatikan orang-orang yang bekerja, sehingga mereka bekerja dengan Tuhan aman. Mereka bekerja dengan upah yang wajar. Mereka bekerja dengan jam kerja yang wajar. Sehingga semuanya boleh juga membawa keuntungan dan juga membawa Tuhan kemuliaan, dan juga membawa untuk sukacita bagi setiap orang yang bekerja juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk perusahaan-perusahaan supaya Tuhan mereka juga boleh memperhatikan untuk kesejahteraan buruh. Demikian kami juga berdoa untuk para pemangku kebijakan yang menyangkut mungkin antara pekerja, antara majikan, antara perusahaan dan karyawan, supaya semuanya boleh Tuhan bersikap adil untuk boleh memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah pekerjaan setiap kaum pekerja atau buruh Tuhan. Dan terutama juga kami berdoa untuk semua orang yang bekerja, semua kaum pekerja, kaum buruh, supaya kami pun boleh memperlihatkan integritas, dedikasi yang tinggi, kualitas kerja yang jauh, yang bukan biasa-biasa saja, tetapi yang boleh sungguh memperlihatkan betapa kami mengerti betapa pekerjaan itu adalah sebuah anugerah, sebuah karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk saat ini, di mana ada banyak Tuhan, orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sementara lapangan pekerjaan begitu terbatas. Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, ada banyak orang yang tidak bekerja, yang bisa berpotensi juga untuk menimbulkan, Tuhan, ketidaknyamanan dalam sosial lingkungan Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintah boleh menyediakan, para pengusaha-pengusaha boleh menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Dan Tuhan, biarlah semua orang-orang generasi yang produktif boleh memiliki mental kerja yang benar dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami juga mau berdoa supaya kami sebagai orang-orang percaya, untuk kami boleh sungguh juga memperlihatkan sebagai bukti bahwa kami orang hidup di dalam Tuhan. Kami memiliki sikap yang benar dalam bekerja lebih keras, bekerja lebih sukacita, bekerja lebih jujur, bekerja lebih dari yang lain. Tuhan, terima kasih. Berkati juga supaya melalui orang-orang yang bekerja, bisa yang perusahaan-perusahaan memperhatikan adanya persekutuan doa di kantor-kantor. Biar itu juga boleh menjadi sarana yang untuk mereka boleh juga membangun ikatan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Mereka juga bisa membangun iman mereka. Dan biarlah Tuhan melalui semua itu juga boleh nama Tuhan diberitakan. Kami juga berdoa untuk setiap penginjilan pemberitaan Injil di dunia kerja, di marketplace Tuhan. Berkati supaya semua boleh sungguh juga dapat mengenal Tuhan dalam segala profesinya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kalau ada di antara kami mereka yang memperlakukan anak buahnya dengan tidak baik, biarlah melalui firman ini semua kami diingatkan untuk hal ini. Kalau ada di antara kami yang menjadi pekerja dan juga diperlakukan tidak adil, biarkan Tuhan juga terus senantiasa menyertai. Kami sungguh percaya Tuhan akan terus menolong buat setiap kehidupan kami untuk kami bisa bekerja dengan baik, dengan benar. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah keadilan boleh melanda di mana-mana, di tempat kerja, dan biarlah semua banyak orang kaum buruh karyawan bisa memperoleh hidup yang layak dimanapun mereka ada, terutama di negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kira Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berlibur dan selamat boleh diingatkan tentang hari ini adalah hari buruh. Kiranya kita semuanya boleh menjadi pekerja yang mempermuliakan Tuhan, dan kita semua juga boleh menjadi bos atau atasan yang juga mempermuliakan Tuhan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Selamat hari buruh dan selamat menikmati hari libur ini bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom Immanuel.